Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dety Novianti dengan NIM 21003310002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Yang akan kita bahas pada metode pembelajaran ini, yang pertama ada model pembelajaran inquiry, yang kedua model pembelajaran kontekstual, yang ketiga model pembelajaran expository, yang keempat model pembelajaran berbasis masalah, yang kelima ada model pembelajaran project-based learning, yang keenam ada model pembelajaran kooperatif, yang ketujuh model pembelajaran paigem, nomor 8 model pembelajaran kuantum. Selanjutnya nomor 9 ada model pembelajaran kelas rangkap, nomor 10 model pembelajaran terpadu, nomor 11 model pembelajaran tugas terstruktur, dan yang terakhir model pembelajaran portofolio. Mari kita bahas. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait dan digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, model pembelajaran inquiry learning, yaitu kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan, atau dalam kata lain, siswa dituntut untuk berpikir kritis, logis, melakukan identifikasi masalah, dan menemukan sendiri jawabannya dengan melibatkan secara maksimal sesuai kemampuan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya melalui kehidupan mereka sehari-hari. Proses pembelajaran ini bukan sekedar mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalaminya. Lebih mementingkan strategi daripada hasil pembelajaran. Di sini, siswa didorong untuk mengerti apa arti belajar, apa manfaatnya belajar, dan bagaimana dalam mencapainya. Lalu, mengenai model pembelajaran expository, yaitu pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa tidak jenuh saat belajar. Pembelajaran expository ini dilakukan dengan menyampaikan materi secara bertutur lisan atau biasa disebut dengan ceramah. Kemudian ada model pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat terbuka untuk diselesaikan oleh peserta didik. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan yang baru. Untuk model pembelajaran project-based learning, yaitu proses kegiatan belajar mengajar yang memberi penekanan kuat pada pemecahan masalah sebagai usaha kolaboratifnya. Kegiatan pembelajaran ini melibatkan siswa untuk mengerjakan suatu proyek yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan atau sekitarnya. Model pembelajaran kooperatif, yaitu sebuah metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajar. Biasanya guru membentuk kelompok-kelompok kecil
dengan kemampuan yang berbeda-beda ataupun dengan berpasangan. Pembentukan kelompok ini bertujuan agar mahasiswa atau siswa terlibat dalam menyelesaikan tugas dengan dibantu oleh teman dalam satu kelompok. Model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk merangsang kembali daya pikir dan praktek pembelajaran siswa supaya materi-materi dan proses belajar mengajar yang dilakukan siswa dan guru dapat berjalan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Model pembelajaran kuantum, yaitu quantum learning ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning ini merupakan metode yang mengedepankan suasana yang nyaman bagi siswa, sehingga membuat proses pembelajaran itu lebih menyenangkan. Model pembelajaran kelas rangkap, yaitu suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seseorang atau guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Model pembelajaran kelas rangkap, seorang guru mengajar dua kelas sekaligus dalam ruangan dan waktu yang sama. Model pembelajaran terpadu, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan dalam suatu tema tertentu, sehingga di sini siswa diharapkan lebih memiliki kedalaman wawasan materi dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang beragam dan kompleks, serta tidak terpecah-pecah. Model pembelajaran tugas terstruktur, yaitu melibatkan pemberian tugas dengan instruksi yang jelas. Jadi siswa dapat mengembangkan pemahaman serta keterampilan itu secara terstruktur. Model pembelajaran portofolio, yaitu di mana melibatkan pengumpulan dan penyusunan karya siswa dalam portofolio untuk menunjukkan kemajuan, refleksi, dan pencapaian mereka secara holistik. Portofolio yang dihasilkan juga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi keterampilan dan pemahaman siswa. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh guru maupun oleh siswa sendiri, karena dalam model pembelajaran portofolio, siswa juga diminta untuk berpartisipasi dalam proses refleksi dan evaluasi terhadap karya mereka sendiri. Jadi mereka juga akan diminta untuk menyusun rencana pembelajaran di masa depan berdasarkan hasil evaluasi portofolio tersebut. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.